Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta pegawai Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang, serta tidak lupa anak-anakku peserta masa ta'aruf siswi Madrasah Aliyah 2 Negeri Magelang yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum Ibu memulai materi, Ibu ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum untuk anak-anakku semua, calon peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang. Kami ucapkan selamat datang. Semoga anak-anakku semuanya bisa mengikuti matsama ini sampai akhir dengan baik dan dengan lancar semuanya. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang ukhuwah basyariah. Berbicara tentang ukhuwah, mungkin anak-anak semua sudah mendapatkan materi di pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah, kemudian ada juga ukhuwah wataniyah. Sebenarnya antara tiga materi ini adalah materi yang saling berhubung, karena ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi Ibu berharap apa yang sudah anak-anak dapatkan pada pertemuan sebelumnya masih anak-anak bisa ingat-ingat apa itu materi tentang ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Dan terlebih-lebih jangan cuma diingat materinya saja, tapi bagaimana anak-anak semua mengimplementasikan, menerapkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Oh ya anak-anakku, apa itu ukhuwah basyariah? Mungkin akan Ibu jelaskan dulu dari pengertian atau secara bahasanya ya, pengertian secara bahasa bahwasanya ukhuwah sendiri artinya adalah persaudaraan. Sedangkan basyariah sendiri adalah berasal dari kata basyarun yang artinya manusia. Jadi di sini adalah ukhuwah bagaimana persaudaraan antar umat manusia. Di lain pengertian ada juga yang menyebutkan bahwasanya ukhuwah insaniyah. Sebenarnya dua pengertian ini adalah sama, karena insanun sendiri artinya juga basarun yang artinya manusia. Jadi nggak usah bingung ketika nanti anak-anak kok ada yang menyebutkan ukhuwah insaniyah, ada juga yang menyebutkan ukhuwah basyariah, karena sejatinya dua pengertian ini adalah sama ya, yaitu tentang persaudaraan antar manusia. Apa sih persaudaraan antar manusia? Mungkin kalau kita bisa mengingat-ingat bahwasanya kalau ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah Islam ya, dalam arti lebih sempit yaitu dalam agama Islam saja, karena kita tahu agama itu banyak sekali di dunia ini. Mungkin akan ada lebih dari, kalau di Indonesia ada 6 ya, kalau di dunia mungkin akan lebih dari 6 itu. Kalau Islam ya yang kita pelajari kemarin adalah tentang agama Islam. Kemudian
watoniyah. Watoniyah sendiri juga masih terlalu sempit, karena watoniyah sendiri kita adalah bangsa Indonesia, padahal bangsa dan negara itu di dunia ini adalah sangat banyak sekali. Sedangkan untuk ukhuwah basariyah sendiri adalah ukhuwah antar manusia. Jadi antar manusia di sini semua manusia yang ada di seluruh dunia ini, entah itu yang kita yang berada di Indonesia atau mungkin saudara kita yang di Malaysia, di Palestina, di Amerika, semuanya adalah manusia. Jadi ini tidak terhalang oleh yang namanya negara. Batas-batas negara itu tidak ada karena semuanya adalah manusia. Apalagi batas agama juga di sini untuk ukhuwah basariyah dihapuskan. Karena apa? Karena kalau kita membahasnya ukhuwah Islamiyah itu hanya Islam saja. Untuk di basariyah semuanya ada yang mungkin agamanya dari berlatar belakang agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu semuanya masuk pada ukhuwah Islamiyah. Sejatinya anak-anak, untuk ukhuwah basariyah sendiri ini adalah ukhuwah tertinggi setelah ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah watoniyah, kemudian yang tertinggi adalah ukhuwah basariyah. Kenapa tertinggi? Karena ukhuwah ini untuk semua manusia tanpa harus membedakan ras dan golongan, tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan bentuk tubuh, atau tanpa membedakan agama seseorang. Dan pada akhirnya pada ukhuwah insan basariyah ini adalah nanti yang dijunjung adalah bagaimana nilai atau sisi kemanusiaan kita sebagai manusia. Karena sisi kemanusiaan yang kita angkat, kita tidak akan lagi mempermasalahkan apa agama kita, apa ras kita, apa negara kita, itu tidak akan lagi kita permasalahkan. Semuanya adalah satu, yaitu manusia yang diciptakan oleh Tuhan kita, yaitu Allah. Nah, mungkin anak-anak juga sudah dijelaskan sebelumnya pada materi sebelumnya. Di materi ukhuwah watoniyah sudah dicuplikan atau sudah dibacakan ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa atau bersuku-suku. Jadi tidak diciptakan cuma satu suku saja atau mungkin satu bangsa saja. Dan itu sudah disampaikan pada pertemuan selanjutnya, yaitu di surat apa ya? Anak-anak mungkin masih ada yang ingat ya? Ada yang ingat? Oh, mungkin masih, ya nanti dicoba dilihat lagi ya. Ibu ulangi di sini surat Al-Hujurat ayat 13. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya kita diciptakan atau Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tetapi diciptakannya itu agar kita semua untuk saling mengenal, ta'arufu, untuk saling mengenal. Saling di sini adalah kegiatan bukan hanya satu orang ya, tetapi ini melibatkan dua orang atau lebih. Jadi kita enggak harus sana juga tahu, sini juga tahu. Jadi saling mengetahui antara sesama kita, tidak hanya satu orang saja yang tahu, tetapi ini harus saling tahu. Kita harus mencari tahu, yang sana juga harus tahu akan diri kita. Itu disebutkan Allah dalam Al-Quran ya. Jadi itu adalah dasar kita, sebagai dasar kita agar kita lebih mengetahui orang-orang yang berbeda dari diri kita sendiri. Disebutkan juga dalam ayat tersebut bahwasanya tidak ada yang terbaik, atau yang paling baik dari diri kita ini. Siapa yang terbaik? Yang terbaik dari kita adalah yang paling bertakwa. Karena pada dasarnya memang Allah tidak menciptakan kita untuk mungkin lebih unggul dari yang lainnya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian, untuk membangun ukhuwah basariyah,
maka diperlukan adanya kesamaan pandangan bahwasanya manusia memang memiliki perbedaan-perbedaan, atau mungkin ada juga yang mempunyai kesamaan-kesamaan, karena pada dasarnya ketika kita sama malah tidak akan sama itu nggak bagus ya. Bagus itu karena adanya perbedaan, dan ketika kita memiliki perbedaan-perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk mengedepankan kerukunan dan keteraturan. Jadi adanya perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita, mungkin dari lingkungan kita di madrasah maupun mungkin lebih lagi di masyarakat, atau mungkin yang lebih luas lagi di dunia ini, di negara kita, di dunia, itu jangan menjadi penghalang untuk kita menjadi lebih rukun dan teratur dalam kehidupan kita di dunia ini. Anak-anakku sekalian, jadi bagaimana kita mengimplementasikan atau menerapkan ukhuwah basariyah ini dalam kehidupan sehari-hari? Seyogyanya kita mulai belajar atau mungkin menata diri kita untuk bisa lebih berempati kepada sesama manusia, karena itulah nilai tertinggi dari ukhuwah basariyah, yaitu bagaimana kita memunculkan nilai kemanusiaan dalam diri kita masing-masing. Sehingga apa yang kita dapatkan diharapkan dengan kita mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, itu kita akan lebih luas lagi dalam menolong sesama, karena kita tidak akan memikirkan bagaimana atau apa latar belakang seseorang, baik dari agamanya, baik dari mungkin asalnya. Kita tidak akan memikirkan itu ketika kita punya rasa kemanusiaan yang tinggi dalam diri kita. Anak-anakku, ukhuwah basariyah juga sangat diperlukan ketika kita berinteraksi dengan orang lain di dalam kehidupan nyata kita. Maka dari itu, Ibu berharap marilah kita semua mulai mengasah ukhuwah basariyah yang ada di dalam hati kita, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu mungkin bisa kita mulai dari hal-hal yang terkecil, bisa menerima perbedaan atau menghargai persamaan yang ada, karena sesuatu yang besar itu tidak mungkin kalau tidak diawali dengan sesuatu yang kecil. Mungkin cukup sekian penjelasan Ibu tentang ukhuwah basariyah. Bisa anak-anak baca lagi atau mungkin searching lagi ketika mungkin kurang paham atau mungkin ada yang ingin diketahui lebih lanjut tentang apa itu ukhuwah basariyah. Tetap semangat untuk mengikuti matsama ini sampai akhir. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.